Jadi hari esok nggak ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti Tuhan mengatakan bahwa ada masa depan yang indah dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana di ketidaktahuan kita akan hari esok, ketidakjelasan hari esok, tapi ada sesuatu sosok yang jelas di hadapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bawa kepastian, yang bawa kejelasan di antara sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana kalau awal tahun ini kita taruh semuanya, harapan, doa, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita di dalam Tuhan. Jadi kita fokus, kita lakukan yang terbaik, dan kita berharap di dalam Tuhan. Shalom, salam sehat. Ini adalah podcast ke-185 di tahun baru, di hari ke-6 Januari 2025 ini. Ini adalah podcast kami yang pertama, dan tamu kami kali ini adalah seorang figur yang inspiratif, seorang pendeta muda, umurnya masih 28 tahun, tapi baru-baru ini mendapat rekor muri sebagai pendeta yang sudah meraih gelar doktor di bidang teologi, sehingga mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Nanti kita akan berbincang dengan hamba Tuhan ini, dan kami berharap para sahabat Narwaktu dimanapun saat ini berada di tahun baru ini selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan penuh sukacita menjalani aktivitas sehari-hari. Kita sapa beliau. Shalom Pak Pendeta Kevin. Shalom Pak, shalom Pak. Ya, terima kasih ya sudah berkenan berkunjung kantor majalah Narwastu. Ya, justru saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan oleh Bapak dan teman-teman dari Narwastu. Iya, Pak Pendeta, ini kan kemarin mendapat penghargaan sebagai dokter yang sangat muda ya, 28 tahun. Jadi para sahabat Narwastu yang kita lihat sekarang di layar ini usianya 28 tahun. Tapi seorang pendeta yang saat ini menggembalakan Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat Overflow Jakarta Barat. Jemaatnya itu umumnya anak-anak muda. Kita akan dengar nanti kisah-kisahnya bagaimana melayani di tengah jemaat. Pak Pendeta, bagaimana ceritanya bisa tertarik menjadi pendeta? Sementara Bapak juga kan sambil ada usaha bisnis juga. Silakan. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana tertarik menjadi pendeta, tentunya itu panggilan. Itu panggilan, dan mungkin kita bisa satu pertanyaan sebelumnya, yaitu bagaimana jadi Kristen. Ya, jadi saya jadi pendeta itu bukan dari papa mama. Saya dilahirkan di keluarga yang agama berbeda, dan kemudian saya baru mengenal Tuhan di usia 17 tahun. Saya baru bertobat. Saya bertobat di usia 17 tahun, dan kemudian mulai melayani Tuhan. Melayani demi melayani, waktu demi waktu, dan kemudian ada arahan dari gembala lokal untuk melangkah menuju kependetaan. Jadi waktu sekolah minggu tidak sempat diikuti di gereja? Iya Pak, saya nggak sempat sekolah minggu. Lalu dibaptis di mana dulu? Saya dibaptis di GBI Pak. Oh, GBI. GBI. Iya. Lalu kembali soal proses. Ini kan tidak mudah. Dari agama lain, tapi kemudian menjadi pendeta. Apakah ada orang tua atau ada guru rohani yang mempengaruhi sehingga memilih jalur menjadi seorang hamba Tuhan? Oke. Kalau kita bicara mengenai proses, tentunya memang nggak mudah. Karena dari keluarga sendiri pasti nggak setuju ya, karena keluarga agama yang berbeda. Jadi saya ingat banget pas dibaptis itu papa mama bilang kalau mau dibaptis coret aja deh kakak. Saat saya tanya, saya mau baptis gitu. Karena mereka bilang masih muda, baru 17 tahun, kok udah netapin baptis-baptis aja dan seenak jidat sendirinya gitu. Padahal saya waktu itu posisinya bertanya juga ke orang tua gitu kan. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa, mungkin nggak ada alasan yang satu alasan yang pasti ya. Tapi itu muncul dalam hati Pak.
muncul dalam hati untuk bertobat. Mungkin saya diajak oleh teman ke gereja, saya diingetin buat berdoa, saya diingetin buat ke gereja oleh teman-teman yang berbeda. Tapi lambat laun itu semua menjadi satu buah panggilan dalam hati saya untuk bertobat dan mengenal Tuhan. Tentunya itu tadi nggak mudah karena pihak orang tua yang nggak setuju, dan juga beberapa teman-teman lama juga bingung kenapa saya jadi bertobat jadi alim banget ya ke gereja gitu. Jadi mereka juga itu ada proses-proses kesulitan yang kita laluin. Apa yang dirasakan ketika masuk gereja sebenarnya? Saya merasakan damai, Pak. Saya merasakan damai sejahtera. Jadi saat saya bertobat itu di usia 17 tahun, saya ingat sekali itu 1 tahun saya ke gereja sendirian, ke ibadah umum, nggak mengenal siapa-siapa di kanan kiri saya. 1 tahun dari minggu ke minggu, tapi saya merasakan damai, saya merasakan ada kasih Tuhan. Mungkin alasan pertamanya saya bertobat itu buat diri saya ya, maksudnya ya saya pengen bertobat, saya pengen hidup saya berubah gitu kan. Tapi makin lama saya jadi makin mencintai Tuhan. Begitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang masuknya tadi menjadi Kristen, lalu apa komentar orang tua? Orang tua nggak setuju ya. Orang tua nggak setuju karena bagi mereka takut di usia anak-anak yang 17 tahun ini mungkin dipengaruhi orang lain, belum bisa ambil keputusan sendiri. Mereka juga pikir ini adalah agama yang berbeda dari yang mereka anut sebelumnya. Kok tiba-tiba kamu beda sendiri gitu. Bahkan sampai bilang tadi kan mau coret dari kakak. Berapa orang kakak beradik? Saya punya adik 1, kakak 2. 1 kakak perempuan yang paling tua, kakak kedua laki-laki, dan adik saya laki-laki. Dan hanya pendeta Kevin yang jadi Kristen? Awalnya hanya saya ya, kemudian saya doakan kakak saya yang laki-laki akhirnya juga bertobat jadi Kristen juga. Sekarang setelah saya buka gereja, mama saya, kakak saya, adik saya semua di gereja kita. Oh begitu, luar biasa ya. Iya. Jadi sekarang pendeta Kevin masih sangat muda, tapi memberikan hati untuk Tuhan. Terima kasih Pak. Ya. Lalu apa sebenarnya obsesi seorang pendeta Kevin? Oke. Kalau obsesi dalam kependetaan sebenarnya nggak ada obsesi seperti apa ya. Cuman kalau ditanya harapannya seperti apa, saya itu kagum dengan Billy Graham. Saya kagum dengan Billy Graham, Pak. Karena bagi saya, beliau adalah tokoh yang luar biasa. Beliau adalah seorang pendeta yang dari awal, pertengahan, hingga akhir hidupnya terus melayani dengan nama baik dan dengan reputasi yang baik. Jalannya lurus, nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan. Harapan saya bisa terus lurus di dalam jalan Tuhan, nggak belok kiri, nggak belok kanan, bahkan sampai akhir hidup saya. Karena saya tahu mungkin nggak semua sampai akhir hidupnya bisa tetap membara-bara untuk melayani. Jadi saya berharap mungkin nggak seperti Billy Graham dalam jumlahnya. Kalau Billy Graham kan jumlahnya besar tuh Pak. Tapi semangatnya, ya, disiplinnya sampai akhir hidupnya. Begitu ya? Ya. Pernah mendengar khotbahnya langsung? Misalnya di YouTube. Amerika? Oh, enggak. Saya beda generasi kayaknya ya. Saya dengar di YouTube. Karena usianya kan sama saya jauh ya. Begitu ya? Iya. Oke. Kemudian, kenapa sampai ada keinginan ngambil S3 bidang teologi ya? Oke. Sebenarnya saat saya udah lulus S1 sekuler, saya S1-nya sekuler, Pak. Saya S1 sekuler. Nah, ada sebuah keinginan yang begitu kuat untuk masuk dalam teologi, untuk studi teologi. Bahkan keinginan kuat itu bukan cuma S2, tapi dari awal, dari pertama kali keinginan itu muncul, saya udah pengen sampai S3, Pak. Jadi dari awal pertama kali
itu ada sebuah perasaan yang Tuhan taruh dalam saya untuk sampai dokter teologi, dan itu nggak mudah juga Pak, karena banyak pertentangan dari kanan kiri. Contoh, ada dari pendeta juga, pendetanya bilang gini ke saya, kamu kan orang Chinese ya, Tionghoa ya? Maksudnya itu dari pendeta gerejanya? Iya, dia ngomong gini, kamu kan orang Chinese Tionghoa ya? Itu jangan ambil teologi. Dia bilang gitu, maksudnya jangan ambil bidang pendidikan, kamu misalnya berdagang. Karena orang kayak gitu biasanya berdagang gitu kan. Jadi ngapain kamu ambil teologi, ngapain kamu ambil pendidikan? Itu satu. Tapi saya tetap mau. Ada lagi yang bilang ngapain ambil teologi, nanti nggak menghasilkan uang. Ada lagi dari pihak keluarga yang nggak setuju, dan berbagai macam hal Pak. Berbagai macam hal, nggak usah. Kalau saya coba cerita nih, saya ada keinginan bahkan sampai jadi dokter teologi sampai S3. Tambah diledekin lagi saya Pak. Ini anak kecil ngomong apa katanya. Jadi dibilang gini, ngapain sampai S3, S2 aja udah cukup kali. Jadi berbagai macam hal yang tanggapan itu masuk ke dalam saya. Cuman tetap saya menguatkan hati karena saya tahu Tuhan taruh di hati saya perasaan itu. Begitu ya. Para sahabat Narwastu, perlu saya sampaikan, ini pendeta Kevin Sio, S1-nya diikuti di Universitas Bunda Mulia Jakarta, S2 di STT DWI Jakarta, dan S3 di STT Glow Jakarta. Ini cukup menarik, cukup inspiratif. Masih ada semangat untuk terus belajar. Pak Pendeta Kevin, ya, kan melayani juga, ya, kemudian mengurus keluarga, kemudian ada juga bisnis. Nah, bagaimana waktu itu membagi waktu untuk kuliah S3? Ya, jadi memang di sinilah butuh namanya time management ya, butuh disiplin. Jadi kadang jadwal dan jadwal ini membuat kita merasa terkekang gitu ya. Tapi sebenarnya enggak. Saya mau bilang bahwa jadwal rutinitas ini adalah hal-hal yang melatih kita, dan kita butuh itu kalau kita mau melanjutkan studi, kita harus tahu bahwa pasti tugasnya banyak. Kita harus tahu bahwa ada waktu kuliah, kita harus tahu bahwa ada waktu keluarga, dan kita harus tahu bahwa ada waktu tempat kita bekerja. Jadi memang harus dijalani semuanya. Bahkan saya itu sampai bangun subuh Pak buat kerjain, masih subuh belum tidur. Jadi saya diteleponin pas lagi tidur sama teman saya, diingetin buat kerjain tugas. Saya nggak marah. Untuk tugas kuliah S3 ini? Saya nggak marah. Saya terima kasih. Saya ucapin terima kasih. Teman saya ini punya istri ya. Istrinya malah marahin dia. Kamu kok orang subuh-subuh gitu diteleponin nggak ngeganggu. Istrinya marahin dia, sayanya yang ngucapin terima kasih. Saya nggak marah, saya ucapin terima kasih. Karena bagi saya, beliau ingetin saya. Kalau enggak, saya juga takutnya nggak lulus, kelewat. Iya. Saya bersyukur. Iya. Tadi Pendeta Kevin bilang bahwa jemaatnya itu mayoritas anak-anak muda ya. Gimana rasanya untuk melayani anak muda itu? Ya, jadi memang melayani anak muda generasi sekarang ada sebuah tantangan tersendiri ya. Sebuah tantangan yang berbeda. Kita tahu bahwa anak-anak muda punya tiap generasinya ya. Dan sekarang kita masuk generasi Z, dan di bawahnya lagi generasi Alpha, dan ini memiliki tantangan tersendiri. Contoh, saya itu suka pelayanan ke sekolah-sekolah Pak. Saya suka pelayanan dari satu sekolah ke satu sekolah, kita buat ibadah pemulihan. Itu apa? SMA, SMP? Ada SMP, rata-rata SMP sih Pak. Ada yang SMA juga. Dari SMP ke SMP, dari SMP ke SMA. Kita isi rockrisnya, kita buat ibadah pemulihan. Nah, saya melihat fenomena bahwa anak-anak sekarang itu cukup kritis. Beda sama anak-anak remaja, anak-anak zaman dulu yang iya aja gitu ya. Dikasih tahu, ini perintah Tuhan. Oh iya, baik, lakukan. Tapi anak sekarang nggak begitu. Anak sekarang nih, kalau misalkan habis lagi ibadah ada sesi pertanyaan, kenapa begitu? Ini Tuhan suruh gini, kenapa kayak gitu, kenapa harus? Jadi anak sekarang lebih kritis, dan kita harus melakukan pendekatan yang lebih heart to heart ya, lebih
lebih apa namanya, nggak cuma doktrin aja, tapi dari hati ke hati. Ya. Apa kesan-kesannya atau pengalaman yang menarik ketika berhadapan dengan anak-anak muda itu? Yang notabene mereka ini kan calon-calon penerus bangsa yang masih duduk di bangku sekolah. Ya, yang menarik tentunya kisah hidup mereka ya. Jadi setiap anak muda punya kisah hidup masing-masing, punya ceritanya masing-masing, dan bagi saya itu menarik. Bagi saya itu menarik bagaimana dia hidup dari keluarga yang seperti ini, punya cita-cita demikian. Ada yang mau jadi pengacara, ada yang mau jadi banker gitu. Tapi dengan latar belakang keluarganya, dengan cerita hidupnya, dan saya suka dengarnya. Saya suka ya. Meskipun ada hal-hal yang kadang nyebelin juga Pak yang terjadi. Kalau misalkan mereka marah-marahin gembalanya, jadi kayak menyalahkan gembalanya dan atau negatif thinking, salah pikir gitu ya. Itu juga kadang nyebelin gitu kan. Tapi ya udah kita laluin ya. Iya. Terkait dengan pengalamannya sebagai gembala bagi jemaat yang notabene mayoritas anak-anak muda ya. Akan terus fokus kepada anak muda atau ingin mengembangkan ke yang lebih luas? Jadi sebenarnya meskipun mayoritas jemaat anak muda, kami itu intergenerasi juga. Jadi mungkin anak muda itu 60-70%. Tapi ada juga yang berusia bahkan sampai lansia, dari anak kecil sampai lansia. Jadi saya yakin dan percaya bahwa gereja itu enggak memandang bulu ya, enggak memandang usia, enggak memandang ras. Jadi di gereja kita itu kita terima siapapun itu, ya. Kita tetap layanin dan ini menarik Pak. Meskipun gereja kita anak muda, saya ingat begini Pak. Saya itu pernah mimpin komsel ya Pak, pas usia saya 19 tahun. Itu bahkan jemaatnya usianya 30-an. Nah, pas saya usia 20-an awal, saya pernah mimpin komsel itu usianya incing-incing kongko yang usianya 50-an. Nah, tapi saat saya jalanin, saya tetap semangat. Saya jalanin tetap semangat. Saya nggak masalah. Ditempatkan di mana, saya disuruh, saya semangat. Ini kan sambil juga sebagai pengusaha, ya, sambil melayani gitu. Bagaimana tanggapan keluarga? Ya, jadi tentunya keluarga justru kalau dari sisi keluarga bersuka cita ya, karena saya juga sambil menjalani usaha, ya, sambil menjalani usaha, dan keluarga juga mendukung untuk pelayanan ini. Memang dari awal itu saya udah merencanakan jadi pengusaha Pak. Jadi bukan tiba-tiba. Dari awal bertobat itu saya udah merencanakan jadi pengusaha supaya ada waktu untuk melayani, gitu. Jadi supaya ada waktu yang fleksibel yang kita bisa pakai untuk melayani. Begitu ya. Nah, kembali soal rekor muri yang diterima kemarin itu. Bagaimana perasaannya ketika mendapat penghargaan yang cukup bergengsi seperti itu? Oke, kalau perasaan itu tentunya satu sisi kita senang, satu sisi juga itu adalah tanggung jawab, yang dimana itu bukan hiasan dinding, itu bukan mempercantik ruangan, tapi itu sebagai bentuk tanggung jawab apa langkah selanjutnya. Jadi rekor muri bukanlah akhir, tapi awal untuk melakukan pelayanan selanjutnya harus lebih berdampak dengan hal tersebut gitu. Nah, kalau ditanya perasaan saya selanjutnya, mungkin terharu juga penyertaan Tuhan selama ini, ya. Karena saya yakin dan percaya itu semua bukan karena saya hebat dan sebagainya, tapi karena Tuhan Yesus Kristus yang memampukan. Begitu ya. Yang terakhir Pak Pendeta Kevin, ini tahun baru 2025 ya. Ada banyak pakar mengatakan kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, pengusaha tentu berhadapan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini kan. Tapi di satu sisi juga Pendeta Kevin seorang pendeta. Nah, apa yang mau disampaikan di tahun baru ini kepada para pemirsa Rasul terkait dengan kita akan menjalani tahun baru 2025 yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan itu? Iya. Jadi hari esok nggak ada yang tahu, tapi
satu hal yang pasti, Tuhan mengatakan bahwa ada masa depan yang indah dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana di ketidaktahuan kita akan hari esok, ketidakjelasan hari esok, tapi ada sesuatu sosok yang jelas di hadapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bawa kepastian, yang bawa kejelasan di antara sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana kalau awal tahun ini kita taruh semuanya, harapan, doa, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita di dalam Tuhan. Jadi kita fokus, kita lakukan yang terbaik, dan kita berharap di dalam Tuhan. Gitu ya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan terakhir kepada para sahabat Narwastu? Teman-teman semua, sahabat-sahabat Narwastu, tetap semangat, dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Para sahabat Narwastu, itu perbincangan kami dengan seorang pendeta, seorang pebisnis, usianya 28 tahun, masih sangat muda, tapi sudah doktor teologi. Juga saat ini melayani sebagai pendeta di Jemaat Kristen Indonesia, Jemaat Overflow, Jakarta Barat. Ada banyak tadi pengalaman-pengalaman atau testimoni yang disampaikan, kiranya itu bermanfaat bagi para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada. Pak Pendeta Kevin, terima kasih ya. Terima kasih banyak sudah berkenan berkunjung kantor kami ini. Terima kasih banyak. Ya, kiranya sukses melayani. Amin. Dalam usaha, dalam keluarga di tahun baru 2025 ini. Amin. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.